gambar ya, itu bisa juga Bapak Ibu. Yang terakhir ditutup dengan refleksi sebagai bentuk penilaian sikap atau refleksi siswa terhadap pembelajaran ya, itu. Jadi insya Allah nanti kita akan mengerjakan atau bikin materi ini. Insya Allah ini kan ada rekamannya Bapak Ibu ya, seandainya nanti saya terlalu cepat, bisa untuk nanti ditanyakan atau mungkin diputar ulang videonya ya, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dengan satu link Google Form, kita bisa mengambil beberapa nilai yang direkap dengan Excel, seperti nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap, ya itu bisa kita ambil, termasuk nilai keterampilan, seandainya nanti ada proyek dan sebagainya. Jadi kita nggak terlalu banyak acara, tidak terlalu banyak link, tapi cukup menggunakan satu Google Form, tapi bisa masuk semua di dalamnya. Itu inovasi yang saya tawarkan Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan di pertemuan ini nanti Bapak Ibu bisa ya punya satu link untuk satu pertemuan dalam pembelajaran online-nya, ya itu. Apa sih targetnya? Targetnya adalah ini. Setelah mengikuti penjelasan melalui workshop ini nanti, para peserta atau Bapak Ibu itu bisa nanti bikin satu form untuk pembelajaran online yang di dalamnya sudah terdapat absensi, ada materi, ada penugasan, ada evaluasi dan penilaian sikap. Nantinya bisa mempraktekkan Google Form ini kepada siswa ya, atau mendapatkan respon, kemudian mengolah respon tadi menjadi nilai di Excel. Kita akan nanti belajar juga mengolah nilainya menggunakan aplikasi Excel. Nah, ini Bapak Ibu. Seperti apa? Ya, yuk kita mulai beraksi untuk bikin. Langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama dalam membuat inovasi ini, pertama adalah siapkan bahannya terlebih dahulu. Jadi pastikan Bapak Ibu bahan-bahannya siap. Setelah tadi mendapatkan gambaran, oh ada materi ya, oh ada video ya, oh ada soal ya, oh ada penilaian sikap ya. Berarti Bapak Ibu harus bikin dulu, menyiapkan bahan-bahan tersebut. Kemudian menyusun urutan formnya. Bagian 1 isinya apa tadi, bagian 2 apa, bagian 3 apa, nanti akan kita susun bersama. Yang ketiga itu pelaksanaan, yaitu kita share form ini nanti kepada siswa. Nanti Bapak Ibu bisa bantu saya ya untuk mengisi formnya. Nanti baru yang terakhir adalah mengolah nilainya. Data yang didapatkan dari form tadi akan kita olah menjadi sebuah nilai menggunakan Excel. Jadi Bapak Ibu dalam satu kali pertemuan, 1 minggu, kita sudah punya gambaran bahwa nanti pembelajaran itu secara online tentunya ya, itu bisa langsung mendapatkan beberapa nilai dalam satu pertemuan saja. Dan siswa bisa paham tentang apa yang kita berikan pada hari itu. Nah, oke Bapak Ibu. Ini, mari kita sekarang mempersiapkan bahan-bahannya untuk dimasukkan ke Google Form ya. Yang pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan materi yang akan disampaikan bisa berbentuk tulisan materi, atau jika nanti Bapak Ibu kalau mau ngetik langsung di Google Form ya. Kemudian link materi, berbentuk link ya. Video YouTube, kalau nanti materinya berbentuk video, bisa kita masukkan juga. Atau mungkin Bapak Ibu mau mengupload atau mengambil file itu dari Google Drive-nya ya. Misalkan bisa berbentuk modul, berbentuk rekaman MP3 listening dan sebagainya ya. Itu, mari kita siapkan terlebih dahulu. Untuk mempersiapkan yang evaluasi Bapak Ibu, untuk evaluasi adalah bisa berbentuk soal langsung ya. Jadi soal itu bisa dibuat langsung di Google Form, bisa berbentuk pilihan ganda atau mungkin soal benar salah ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengambil link soal yang akan ditempelkan ke Google Form, misalkan dari Quizzes, dari Live Worksheet, dari Kahoot ya, macam-macam bisa. Terus kemudian untuk evaluasi kita juga bisa memberikan contoh tugas yang harus diupload, misalkan berbentuk keterampilan ya Bapak Ibu ya. Jadi keterampilan misalkan siswa nanti diminta setelah membaca materi dan mengerjakan tugasnya, maka untuk nilai keterampilan silakan kamu mengupload gambar pekerjaan, kamu harus bikin titik-titik, silakan diupload. Nah itu contohnya seperti itu ya. Nah terus juga nanti kita menyiapkan aspek penilaian diri yaitu penilaian sikap tentunya di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk untuk eksekusi, contoh materinya. Ya, baik. Sekarang saya akan buka dulu Google Form. Bagaimana cara membuka Google Form? Gampang Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Google Form itu bisa diakses. Oh, sorry. Ya ini ya. Jika Bapak Ibu mempunyai Google seperti ini ya. Nah, kita bisa mengakses Google Form
Itu dengan cara langsung mengetikkan di sini Bapak Ibu, dengan mengetikkan Google Form seperti ini bisa, ya, atau langsung dari Google Drive, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Drive itu yang apa bingung gitu ya, oke, nggak apa-apa, langsung aja ketikkan Google Form seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapati di tampilan Google itu seperti ini, ya. Bisa kita menggunakan yang paling ini ya, Bapak Ibu, jangan yang iklan, yang ini ya, Google Form free, ya, online survey for personal use. Ya. Atau juga bisa Bapak Ibu masuk menggunakan drive-nya masing-masing. Ya. Ini contoh saya masuk menggunakan drive saya. Itu langkah yang pertama tadi seperti itu, mengetikkan Google Form, diklik langsung pada bagian Google Form ini. Atau bisa juga Bapak Ibu masuk ke Google Drive-nya. Nah, seperti ini, masuk dulu ke Google Drive. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ada namanya plus, ini baru ya. Klik seperti ini. Kemudian, sebentar, ini ya, plus. Ini ada namanya Google Formulir. Ya. Google Formulir, Bapak Ibu bisa langsung mengambil Google Formulir, diklik seperti itu ya. Nah, maka nanti akan menuju ke Google Form, sama aja Google Form itu Google Form ya. Ini adalah tampilan dari Google Formulir atau Google Form. Melalui Google Form ini bisa, melalui Google Formulir lewat Drive juga bisa. Intinya tampilannya adalah seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita akan mengubah judulnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya, dengan cara bisa diklik di sini atau diklik di sini. Biasanya kalau kita ngeklik di sini akan otomatis berubah. Kita contoh di sini ya. PBM 1 link. .2 proklamasi. Nah, misalkan contoh seperti ini ya. PBM 1 link proklamasi. Kita klik saja Bapak Ibu di sini. Klik. Tuh, kan langsung jadi seperti itu. Nah, untuk pada bagian deskripsi ini kita isikan berkaitan dengan petunjuk ya yang harus dilaksanakan sama siswa kita. Oke, kita akan mengisikan Bapak Ibu pada bagian deskripsi. Melalui form ini, Anda atau siswa akan mendapatkan atau melakukan titik 2. Yang pertama adalah absensi. Yang kedua, memahami materi. Yang ketiga, mengerjakan evaluasi. Yang keempat, mengisi penilaian sikap atau apa ya istilahnya, refleksi ya, refleksi. Nah, seperti ini. Terus kita berikan petunjuknya juga Bapak Ibu. Petunjuknya ya, isikan semua data kamu dengan benar pada bagian absensi. Kemudian pahami materi dan berikan centang telah membaca atau melihat materi. Yang ketiga, kerjakan semua soal yang ada di bagian evaluasi. Yang keempat, mengisi bagian refleksi. Nah, kita juga bisa memasukkan Bapak Ibu di kolom deskripsi ini adalah jangan lupa form ini akan ditutup setelah jam PBM berakhir. Nah, itu contoh dari membuat deskripsi formnya. Jadi ada nanti ngapain saja siswanya, petunjuknya apa saja, juga akan memberikan, jangan lupa formnya akan ditutup setelah jam PBM berakhir. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan bikin bagian absensi Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya ini Bapak Ibu? Ini pada bagian pertama ini kita tinggal klik saja. Klik seperti ini, pertanyaan tanpa judul ini ya. Klik. Nah, kita berikan nama siswa. Nah, gitu ya. Kemudian kita pilih yang jawaban singkat, wajib diisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian setelah nama siswa biasanya apa yang kedua? Untuk absensi kelas. Ya, kita butuh kelas.
kita masukkan lagi Bapak Ibu, tambah di bagian bawahnya dengan klik plus. Nah, kita masukkan kelas. Nah, biar nanti siswa itu kalau misalkan menulis kelasnya itu nggak acak-acakan, kita bikin saja Bapak Ibu seperti kayak pilihan ganda atau centang ya. Nah, kita bikin pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan materi proklamasi itu untuk pelajaran kelas 11 IPS. Ya Bapak Ibu bebas nanti untuk kelasnya masing-masing. Nah, satu form ini tidak hanya untuk satu kelas, tapi bisa kita gunakan untuk beberapa kelas. Kebetulan saya mengajar 4 kelas. Saya tulis 11 IPS 1. Saya copy, Ctrl C, Ctrl V, 11 IPS 2. Ctrl V, 11 IPS 3. Kebetulan saya cuma ngajar 4 kelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, terus kemudian diklik juga wajib diisi. Ini berbentuk pilihan ganda. Jadi siswa harus memilih salah satu. Terus apa lagi? Ada nama, ada kelas. Biasanya absensi butuh absen, yaitu nomor absen. Nah, silakan diklik tambahkan lagi. Kita tuliskan nomor absen. Nah, jawaban singkat wajib diisi agar siswa nanti mengisinya harus angka dan tidak hanya dia ngawur ya mengisi nomor pakai huruf gitu ya. Maka kita kasih validasi Bapak Ibu. Nah, klik titik 3 ini ya. Klik titik 3, kita kasih validasi jawaban. Klik validasi jawaban, kita pilih angka. Ini nanti kita pilih adalah angka. Nah, jadi nanti kalau siswa mengisi misalkan MA gitu ya, itu berarti nggak bisa ya, pasti disuruh dia disuruh untuk memasukkan angka ya. Itu namanya validasi. Baik, bagian 1 sudah beres, yaitu membuat absensi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 Bapak Ibu, memahami materi. Nah, kita bikin bagian yang kedua. Bagaimana cara bikin bagian yang kedua? Kita bikin yang namanya section 2 atau bagian 2. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung ini apa saja, saya tunjukkan ya. Ini plus ini itu untuk nambah bukan bagian, tapi ini ya, satu area ini untuk satu bagian yang sama. Ini adalah untuk impor pertanyaan. Jadi Bapak Ibu kalau mengambil dari PDF, Word dan sebagainya itu, atau mungkin dari Google Form yang lain, itu bisa menggunakan impor pertanyaan. Kalau yang T ini adalah menambahkan judul atau deskripsi. Ini yang seperti picture ini adalah untuk menambahkan gambar. Sedangkan ini gambar seperti kayak play ini adalah untuk menambahkan video, biasanya untuk YouTube ya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, tambahkan bagian. Maka kita akan nanti bermain di sini Bapak Ibu. Kita bagian 1 sudah selesai yang absensi, sekarang kita akan ngisi bagian yang kedua. Kita bikin bagian yang kedua. Klik bagian kedua. Nah, muncul bagian kedua. Apa tadi bagian kedua? Bagian kedua adalah yaitu materi. Pemahaman materi proklamasi. Nah, kita kasih di deskripsinya Bapak Ibu agar dia nanti bisa membaca ya. Pahami materi bacaan berikut ini. Titik 2. Nah, tadi sudah saya berikan contoh, saya kasih penjelasan Bapak Ibu ya. Materi itu bisa kita memasukkan materi tulisan seperti ini Bapak Ibu ya, berbentuk teks ya, ini kita bisa langsung masukkan berbentuk teks seperti ini, atau juga kita bisa memasukkan link. Ini contoh materi berbentuk link. Oke, saya akan masukkan materi ini Bapak Ibu. Saya copy. Ini adalah materi tentang proklamasi ya, peristiwa yang telah dinanti-nanti dengan harap-harap cemas. Ini adalah materi tentang proklamasi. Kita copy. Ctrl C, kemudian kita masuk ke formnya Bapak Ibu. Nah ini ya, kita paste di sini. Nah ini, pahami materi bacaan berikut ini. Nah kita kasih jeda biar nanti tidak terlalu ribet. Nah kita juga bisa menambahkan Bapak Ibu, selain berbentuk teks, kita juga bisa menambahkan berbentuk link. Ya. Kita untuk lebih jelasnya, kita kasih seperti ini. Lebih jelasnya, silahkan baca dari link berikut ini. Nah, kebetulan saya sudah mencari tadi Bapak Ibu link untuk materi proklamasi ini ya. Kita cek dulu linknya apakah benar. Saya buka dulu di tab baru. Nah ini ya.
Nah, ternyata memang benar Bapak Ibu, materinya adalah tentang proklamasi. Jadi nanti ketika siswa itu membuka link tersebut, maka dia akan dibawa menuju ke web ini. Sehingga nanti dia bisa langsung membaca materi lebih lengkap lagi. Itu Bapak Ibu. Oke, saya pastekan di sini untuk linknya. Kita paste. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi materi berbentuk bacaan ada, materi berbentuk link ada. Nah, terus agar ada feedbacknya, siswa itu sudah membaca apa belum, kita berikan Bapak Ibu di bawahnya, kita tambahin plus ini. Plus. Nah, apakah kamu sudah membaca materi di atas? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu sudah membaca materi di atas? Kita kasih pilihan. Sudah. Yang bawahnya belum. Nah, kita kasih pilihan ganda wajib diisi. Terus nanti ini akan bisa kelihatan siswa itu sudah membaca materinya atau belum. Kalau dia sudah tapi bohongan, nah berarti nanti bisa kelihatan di soalnya nanti dia bisa nggak ngerjakan soalnya. Kalau dia sudah, otomatis dia paham dong dengan materinya ya. Jadi ini ibaratnya feedback buat siswa. Oke, feedbacknya sudah. Sekarang kita mau memasukkan materi berbentuk video. Nah, tadi ini Bapak Ibu ya, jangan lupa. Ya, mana yang video ini? Ya, tambahkan video. Klik tambahkan video. Nah, video ini Bapak Ibu, kita bisa nggak harus video yang video punya kita sendiri. Kita bisa mengambil dari YouTube ya. Kebetulan kalau saya banyak video Bapak Ibu di YouTube. Oke, saya akan carikan dulu videonya. Ya, ini ya. Kita masuk dulu ke YouTube. Terus kemudian mencari video proklamasi ya. Proklamasi Aris Eka Prasetya. Nah, ini kebetulan salah satu video proklamasi yang pernah saya bikin, merekam menggunakan KineMaster. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Lewati iklan. Ya, videonya nggak panjang-panjang ya, cuman sekitar 4 menitan ya, 3 menit 53 detik. Nah, bagaimana? 14 Agustus 19. Ya, ini videonya, ada penjelasannya juga ada presentasi saya di sini. Nah, bagaimana cara untuk mengambil video ini? Nggak perlu di-download Bapak Ibu, cukup klik bagikan. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih salin linknya. Kita klik salin. Nah, kita masuk lagi ke Google Form-nya. Kita tinggal pastekan saja di sini. Nah, nanti kita tinggal klik search, telusuri. Duh, sudah ketemu Bapak Ibu. Videonya sudah ketemu. Kita tinggal klik, kita klik pilih. BEM salah BEM jadi apa? Iya, videonya muncul. Kita kasih keterangan di atasnya. Lihatlah video berikut ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian kita bisa membesarkan area videonya biar siswa itu nanti lega. Nah, biar nggak kecil-kecil banget gitu ya. Materi teks, materi link sudah, feedback ada, video, materi berbentuk video sudah. Nah, kita kasih feedback di bawahnya Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi feedback. Ya. Apakah kamu sudah melihat video di atas? Nah, kita kasih keterangan lagi, sudah, yang bawahnya belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti siswa wajib untuk mengisinya. Itu adalah untuk pada bagian materi. Absen sudah, materi sudah. Nah, sekarang apa yang ketiga? Kita lihat lagi di sini, mengerjakan evaluasi. Nah, baik. Sekarang kita bikin yang namanya bagian yang ketiga, yaitu tentang evaluasi atau pemahaman. Bagaimana cara menambahkannya? Menambahkannya gampang, tinggal klik bagian, tambahkan bagian, klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk untuk pada bagian yang ketiga, yaitu untuk memberikan evaluasi. Tadi di bagian evaluasi apa saja? Ayo kita lihat lagi ya. Ini adalah contoh materi, sudah. Materi berbentuk video sudah. Oh ya, modul tadi lupa ya. Berbentuk modul belum ya. Oke, bagaimana cara mengupload modul ya? Oke, saya tunjukkan Bapak. Kita kembali lagi ke form. Ya, kita kembali ke Google Form dulu. Ini ya, di bawah sini aja ya Bapak Ibu ya.
Oh, jangan video, di atasnya video ya. Ini materi berbentuk ini sudah. Nah, sekarang kita memberikan tambahan di sini Bapak, di bagian di sini. Agar kalian lebih paham tentang materi proklamasi, maka silahkan download materi tersebut dari link berikut. Iya, ini terlalu banyak materinya ini, nanti siswanya malah pusing. Ya, membaca teks sudah, nanti dia membaca lewat link ini ada. Terus kemudian agar kalian lebih paham, berarti kita disuruh untuk mendownload ya. Oke, bagaimana cara untuk menyisipkan link dari Google Drive kita? Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya yang namanya materi ya, misalkan modul atau apa ya gitu ya, itu silahkan Bapak Ibu diupload dulu ke Google Drive. Ini ya, saya masuk ke Google Drive dulu ya. Ini Google Drive-nya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan upload dulu. Saya punya modul nggak ya? Oke, ini contoh Bapak Ibu. Saya punya modul. Saya cek dulu Bapak Ibu. Contoh saja ini ya. Modul. Sorry. Oh iya ya, ini ada modul. Sorry. Oke ya. Saya punya modul di modul materi proklamasi ya. Oke Bapak Ibu. Caranya adalah seperti ini. Klik baru. Seperti ini Bapak Ibu ya. Klik baru. Pilih upload file. Ya, gampang ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu nanti mengupload materinya. Bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Word, bisa berbentuk PPT, bisa berbentuk mungkin rekaman MP3 ya, seandainya materinya tentang bahasa gitu ya. Monggo ya, silahkan ya. Nah ini kebetulan saya pakai ini aja, biodata saja, biar nanti bisa di-download ya. Ini contoh. Ini seandainya ini modul proklamasi ya, tapi sebenarnya isinya biodata saya. Oke, kita klik open. Ini Bapak Ibu, klik open. Nah, nanti akan berproses. Nah ini bisa kelihatan ya. Ini kurang dari 1 menit lagi. Nah dia akan berputar sampai nanti ini ganti hijau. Kita lihat. Ting. Nah sudah centang hijau ya. Nah sekarang kita cari ini biodata ARIS. Di mana ya filenya ya? Oke, kita cari biodata ARIS. Filenya di mana? Atau bisa nyari langsung Bapak Ibu menggunakan search. Nah ini ya, seperti ini. Kita bisa langsung klik bagikan. Nah ini Bapak Ibu, klik bagikan ini ya. Klik bagikan. Terus kemudian kita, ini jangan sampai salah, jangan sampai lupa ya. Sering kali kita itu kalau sudah klik bagikan sudah beres. Itu salah Bapak Ibu. Tapi kita lihat, kan modul ini nanti itu agar bisa dibaca sama siswa. Berarti apa? Harus dipublik dulu ya. Nah, maka di sini kita harus rubah dulu. Dapatkan linknya ini, kita rubah menjadi ini siapa saja bisa memiliki link atau publik ya. Nah, nanti sampai lambangnya seperti bola dunia gini Bapak Ibu. Baru ini kita klik salin link. Klik. Nah, seperti itu. Baru link itu yang akan kita masukkan ke sini, paste. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah ada materi berbentuk tulisan, materi berbentuk link ke web mana? Pihak ketiga, juga ada materi berbentuk mendownload modul dari Google Drive kita. Ini yang ketiga. Apa kamu sudah membaca materi di atas? Sudah. Apakah ini suruh melihat video? Kita sudah tadi mempraktekkan memasukkan video dari YouTube. Ini video sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti mau syuting sendiri juga bisa ya, pakai KineMaster, pakai aplikasi lainnya juga bisa. Nah, ini sudah untuk materinya. Sekarang kita masuk pada bagian evaluasi nih. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu di PPT-nya. Google Drive sudah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh evaluasi. Apa saja yang bisa dimasukkan di evaluasi? Kita bisa bikin langsung evaluasi berbentuk ketikan yang ada di Google Form-nya. Ya. Oke, kita akan bikin Bapak Ibu langsung saja ya, seperti ini. Atau juga bisa bikin evaluasi dari pihak ketiga. Seperti quizzes ya, seperti apalagi ya, live worksheet ya, atau mungkin bisa juga dari Kahoot atau mungkin dari Google Form lain juga bisa ya. Itu
Yang akan saya contohkan nanti di sini adalah membuat soal dari Google Form itu sendiri ya. Nah, kalau seandainya nanti ada penilaian keterampilan, Bapak Ibu bisa bikin contoh soal seperti ini, mengupload ya. Contoh soal berbentuk upload tugas. Setelah memahami materi mengenai proklamasi, selanjutnya buatlah mind map. Berarti bentuk penugasan atau keterampilan. Seperti apa sih dia nanti kalau sudah tahu materinya, kemudian dia harus bikin sesuatu ya. Itu nanti bisa digunakan untuk upload tugas ya itu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mengeksekusi ya. Kita akan bikin soalnya. Nah ini, pada bagian ketiga kita tulis evaluasi PBM proklamasi. Nah, seperti ini. Kita kasih perintah di sini, kerjakan atau jawab ya. Jawab soal berikut dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya Bapak Ibu. Ya, kita tambahi dulu soal. Klik plus ini ya, tambahkan pertanyaan, klik. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yang mudah saja ada di teks tadi. Indonesia merdeka pada tanggal titik-titik. Indonesia merdeka pada tanggal titik. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan saja pilihan ganda. Yang pertama tanggal 15 Agustus 1945. Oke, kita copy saja. Kita paste, kita rubah tanggalnya 16. Oke. Yang ketiga tanggal 17. Yang keempat tanggal 18. Nah, nanti siswa biar memilih sendiri. Kemudian 2 gapat kurang 1 tanggal 19. Yes. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Indonesia mereka pada tanggal titik-titik. Nah, kita langsung kita bisa pilih Bapak Ibu wajib diisi. Klik. Nah, itu. Terus kalau ini berbentuk evaluasi, maka kita bisa langsung memberikan skornya di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara bikin skornya? Pastikan dulu form ini menjadi kuis. Bagaimana untuk menjadikan kuisnya? Kita geser ke atas. Nah, ini Bapak Ibu, setelan atau setting. Ya, silakan diklik dulu. Klik. Kita pilih untuk umum, ini umum ya, semua bisa ya. Kumpulkan alamat email perlu enggak? Kalau enggak ya enggak usah dicentang ya. Batasi ke 1 jawaban. Misalkan 1 siswa cukup 1 kali mengerjakan, klik centang seperti itu. Apakah siswa boleh mengedit setelah mengirimkan? Kalau seandainya ada kesalahan, boleh ya, enggak apa-apa. Kita klik edit. Apakah siswa bisa melihat untuk diagram ringkasan dari jawaban teks? Jangan. Karena nanti itu bisa untuk ngerpek ya. Oke. Kalau alamat email ini bisa enggak, boleh enggak, atau ya terserah. Nah, presentasi ini adalah jika form itu untuk presentasi ya, untuk menampilkan presentasi saja. Urutannya dan sebagainya itu nggak usah kita rubah-rubah Bapak Ibu ya. Nah, yang ini Bapak Ibu yang akan kita umek-umek, kita rubah-rubah di sini. Yang teks quiz ya. Kita pilih quiz, ini dicentang, jadikan ini sebagai quiz. Nah, ya. Nanti kita bisa tahu untuk rilis nilainya bagaimana. Segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah meninjau manual. Kita langsung saja ya, biar Bapak Ibu nanti kalau mengerjakan langsung tahu jawabannya apa. Nilainya berapa. Nah, ini responden dapat melihat pertanyaan yang nggak dijawab, jawaban yang benar, nilai poin. Oke, kita buang ya jawaban yang benar. Nanti tahu kuncinya lah, esok buat contoh-contohan. Gitu ya. Pertanyaan yang nggak terjawab bisa ya, misalkan nanti dia mau mengerjakan soal, dikiranya sudah selesai tapi ternyata ada satu soal yang belum, nah dia bisa mengerjakan soal yang belum tadi. Nilai poin tiap soal ya, jadi nanti tiap soal poinnya berapa itu bisa kelihatan. Nggak apa-apa, kita kasihkan saja, kita tunjukkan itu ya. Jika sudah, simpan, klik simpan. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu pada soal ini akan muncul, nah seperti ini Bapak Ibu, kunci jawaban ya, itu ya. Maka kita sekarang bisa memasukkan ini kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Nah jawabannya yang mana nih? 17 Agustus, pilih aja 17 Agustus, ketik. Nah, poinnya berapa? Nah, tergantung bikin soal berapa. Nah, kebetulan saya pengen bikin soal 5, berarti satu soal nilainya berapa? 20. Nah, masukkan 20 poin. Jika sudah, klik selesai, cending. Nah, kemudian kita bikin soal yang kedua, sama langkah-langkahnya. Kita pilih duplikat saja ya, biar cepat ya, ketik. Tadi ada soal
berkaitan tentang berita kekalahan Jepang atau peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal titik-titik. Nah, tanggal berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak peristiwa Rengas Dengklok? Ya, peristiwa Rengas Dengklok itu kalau tadi mau membaca materinya ya, ada terjadi pada tanggal 16 malam ya. Jadi peristiwa perumusan ya tanggal 14 itu sekutu memenangkan perjanjian dengan Jepang dan Jepang kalah ya karena ada pengeboman kota Hiroshima Nagasaki. Nah, pada tanggal 14 ditandatangani berita kekalahan Jepang, kemudian berita itu tersebar tanggal 15. Nah, ternyata berita itu dia disensor sama pihak Jepang. Tapi ada golongan muda yang pada saat itu mengetahui berita kekalahan Jepang tadi, yaitu Sultan Syahrir. Akhirnya apa? Sultan Syahrir mendesak Soekarno sama Hatta itu untuk melakukan proklamasi secepatnya, jangan sampai dikasih sama Jepang, tapi kita harus merdeka sendiri karena statusnya udah quo ya, status quo. Nah, sehingga disitulah terjadilah peristiwa Soekarno nggak mau, golongan muda kepengen, terjadilah peristiwa perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal berapa? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Oke, kita rubah ya kuncinya, kunci jawabannya kita rubah dulu. Klik kunci jawaban 16 jawabannya. Oke, ini kita rubah ya. 20 poin tetap ya, kita klik selesai. Oke, soal nomor 3 sekarang. Soal yang agak gampang saja. Pilih plus tokoh yang mengetahui berita kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang adalah titik-titik. Dari siapa? Sultan Syahrir ya. Oke, kita pilih aja Sukarni. Yang kedua Subarjo. Yang ketiga Sultan Syahrir. Yang keempat mungkin apa ya? Soekarno. Soekarno kok tahu sendiri. Soekarno, Hatta. Oke, jawaban yang benar mana? Jawaban yang benar Sultan Syahrir. Nah, poinnya 20. Kita selesai. Oke, wajib diisi ya. Soal yang ke 1, 2, 3. Soal yang keempat. Tambah lagi soal yang keempat. Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno yang bertempat di titik-titik. Nah, itu kan Bapak Ibu pasti sudah tahu semua ya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu jawaban yang benar ya. Oke, untuk pengecohnya kita rubah Pegangsaan Ctrl C. Ya, mungkin nomor 60 atau mungkin diganti nomor 1. Atau mungkin diganti nomor 70. Atau ya ini yang biasanya suka ya, nomor 17. Biasanya 17 dipilih. Nah, kita masukkan kuncinya, tambahkan kunci nomor 56 Jakarta. Ini kita masukkan poinnya. Klik selesai. Kurang 1 soal terakhir. Ya, plus lagi soal terakhir. Pak, bisa dicontohkan nggak, Pak? Gimana, Ibu? Ambil soal dari drive itu, Pak. Ngambil soal dari drive atau dari kuisis atau dari mana? Enggak, kan kita udah upload nih, Pak, ke apa namanya, ke dari Word ke ini, ke drive kan, Pak. Nah, ambil soal dari situ, Pak. Coba, Pak. Kita ngambil soal dari drive. Oh, nanti itu ada dari dok. Oh, dari doc. Oke. Ya. Ambil ya. Ya, makasih, Pak. Oke, soal yang terakhir dari doc ya, sebentar. Kita pilih soal dari doc sebentar. Saya punya soal dari doc enggak ya? Oke. Satu link. Oke. Soal penilaian sikap ini sebentar. Saya tak nyari soal dulu Bu ya, sebentar Bu ya.
Ini untuk soal yang nanti ini yang bagian apa namanya? Bukan yang ini karena bagian soal yang untuk penilaian sikap. Waduh, kok ngunci ini ya. Jadi kalau soal dari Doc Bapak Ibu itu sebenarnya sama. Kita tinggal ngopi saja. Kemudian nanti kalau ada pilihan gandanya tinggal di copy, dia otomatis nanti muncul di sini ya. Sebentar. Ini kok nggak muncul. Oke. Iya, ini kayaknya saya soal-soal pilihan ganda saya nggak ada di sini. Sebentar. Soal nggak mau soal gue. Oh, ya soal ulangan aja ya, nggak apa-apa. Sebentar. Nah, soal sembarang ya. Nah ini contoh Bapak Ibu ya. Ini soalnya nggak ada hubungannya dengan proklamasi, tapi sebentar saya cari yang proklamasi ada nggak ya. Oh ini jelas ini soal kelas 3 ya, nggak ada hubungan proklamasi. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita ngambil soal dari Word seperti ini, kita nggak bisa ngopi semuanya seperti ini. Tapi kita ngambil soalnya dulu Bapak, yang atas, misalkan ini ya, Westerly, copy, kemudian kita masuk ke Google Form untuk bagian soal. Nah, paste seperti ini. Ini cara manual ya, seperti itu. Terus untuk yang pilihan ganda, ini enak Bapak Ibu, kita nggak usah lagi nulis copy satu-satu gini, nggak usah. Semua di blok. Jangan lupa ABCD-nya kita hapus. Nah, seperti ini, kita copy. Ini sudah ada jawabannya yang D ya. Ini kita hapus dulu, jangan biar nggak sama. Nah, ya, D. Kemudian kita masuk lagi, kita di opsi 1 kita paste, V, Ctrl V. Loh. Jadi dia akan otomatis Bapak Ibu. Dia langsung menata sendiri. Itu untuk contoh soal yang mengambil dari Word ya, gitu. Kalau yang dimasukkan tadi adalah mengimport soal dari Word, itu kita punya yang namanya aplikasi lain tambahan add-on dari Word, dari Google Form atau menggunakan dari Google Drive. Ya, ini materinya beda lagi. Karena kalau itu saya gunakan di sini, nanti bisa ngajak bagian-bagian tadi ya. Jadi nanti bisa berantakan. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti mau belajar tentang add-ons-nya, yaitu mengimport nggak hanya dari Word, tapi bisa dari PPT, dari Excel, dari PDF juga bisa ya. Itu untuk mengimport soal secara langsung ke dalam Google Form ya, seperti itu. Nah, yang saya contohkan barusan ini adalah mengcopy sederhana, ya, mengcopy soal yang ada di Word, biar kita nggak ngetik gitu ya, karena sudah punya bank soal di Word, kita tinggal ngopi soal dan kita ngopi option jawabannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ini tadi karena soalnya nggak berhubungan dengan proklamasi, nggak apa-apa ya. Ini jawabannya yang D, yang ini ya. Kunci jawaban kita masukkan. Ya ini Bapak Ibu, mempertahankan bentuk federal di Indonesia. Ya, poinnya 20, nggak apa-apa. Klik selesai. Ya, sekarang kita sudah selesai nih membuat soal evaluasi pada bagian yang ketiga. Nah, seandainya Bapak Ibu juga pengen membuat yang namanya soal berbentuk keterampilan atau upload ya. Kita bisa Bapak Ibu ya dengan cara memberikan mengupload ya materi, siswa harus nanti ngerjakan ini, upload gambar dan sebagainya. Oke, bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu, klik tambahkan. Ya, bikin soal seperti ini. Setelah memahami materi mengenai proklamasi, selanjutnya buatlah mind map. Gambar ya, pokoknya mind map di kertas gitu ya. Kemudian siswa harus memfotonya. Gambar di kertas kemudian kalian foto dan upload ke Google Form. Kita copy ya soal ini. Kemudian kita paste ke Google Form. Soalnya itu Bapak Ibu. Nah, jadi siswa nanti ini semacam kayak penugasan keterampilan ya, penilaian keterampilan. Dia harus bikin mind map tentang proklamasi, yaitu bentuk pemahaman dia dan keterampilan dia dalam membuat mind map atau mungkin gambar apapun ya. Itu namanya upload gambar. Nah, untuk upload gambar, bagaimana cara di Google Form-nya? Nah ini Bapak Ibu, kita tinggal ganti. Ini kita cari yang upload file. Nah ini Bapak Ibu, kita klik upload file. Klik upload file. Nah, izinkan responden mengupload file ke Drive. Oke, lanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, karena siswa ini mengupload gambar ya,
izinkan hanya file tertentu, nggak usah. Mungkin dia nanti mau ngupload gambar berbentuk JPEG, PNG, macam-macam, boleh. Yang pasti jumlah maksimalnya berapa? Cuman satu file. Kita pilih satu. Ini bisa banyak Bapak Ibu. Bisa 5, bisa 10, macam-macam. Terus ini file maksimal ya. Biasanya kalau yang gurunya draftnya kecil gitu ya. Waduh, ojo gede-gede ya, Rek. Jangan besar-besar ya filenya diupload ya. Nah, biasanya cuma 1 MB. Karena kan siswanya banyak, 4 kelas ya. 4 kali 30 berapa? 120, 120 MB misalkan ya. Tapi ini kita nggak apa-apa, biasanya foto itu besar ya. Kita pilih 10 MB. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, karena ini nanti akan saya ujikan ke Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti tidak wajib untuk mengisi. Tapi kalau untuk siswa, itu kita centang ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti nggak usah, ini nggak diisi pun nggak apa-apa. Ini karena sebagai nilai tersendiri seperti itu. Baik, ya. Itu sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, kita akan memasukkan yang terakhir apa tadi? Yang terakhir kita cek dulu yang atas. Nah, ini ya, mengisi penilaian sikap atau refleksi. Oke, kita bikin bagian yang terakhir. Klik tambahkan bagian. Nah, kita isikan di sini Bapak Ibu, penilaian sikap atau dalam kurung refleksi. Nah, kita kasih keterangan, berikan apa ya, skala dari 1 sampai 10 mengenai penilaianmu terhadap PBM, penilaian kamu atau siswa ya, penilaian siswa terhadap pelaksanaan PBM online. Nah, jadi nanti rencananya Bapak Ibu saya bikin skala ya. Jadi misalkan nanti kalau siswa itu setuju, oke, kasih keterangan di sini bawahnya. Semakin besar skornya menunjukkan semakin baik. Nah, itu kita kasih keterangan seperti itu. Sekarang kita bikin soalnya. Apa soalnya? Kita plus dulu pada ya, kita berikan soal di sini, soal. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah bikin ya soalnya. Soal penilaian sikap. Isikan sesuai dengan keadaan kamu. Semakin plus maka semakin baik. Itu saya copy dulu aja, biar nanti siswanya juga tahu. Sama ya, keterangannya dengan ini ya. Ya, isikan sesuai dengan keadaan kamu. Semakin plus maka semakin baik. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Saya mengikuti PBM online hari ini sesuai dengan langkah-langkah yang diinstruksikan. Nah, siswa nanti bagaimana skornya, seperti itu. Biar dia yang mengisi sendiri Bapak Ibu. Oke, nomor satunya kita hilangin, seperti ini. Nah, apakah nanti siswa ini akan menjalankan instruksi mulai dari atas sampai terakhir, itu secara runtut, langkah-langkahnya sudah benar ya, seperti itu. Nah, untuk soal ini, kita akan karena inginnya berbentuk skala ya, maka kita pilih Bapak Ibu ini. Kita cari yang skala. Skala mana ya? Nah, ini Bapak Ibu, skala linear. Klik. Nah, 1 sampai 10 kita berikan ini sampai 10. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nggak usah pakai kunci jawaban. Karena apa? Biarkan siswa nanti mengisi sendiri ya. Ini nggak usah pakai kunci jawaban. Tapi wajib diisi. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini bebas ya, siswa itu menjawabnya berapa, seperti apa, itu siswa yang mau menjawab sendiri. Oke, jika sudah, kita copy saja. Copy ke bawah, soalnya yang kita rubah. Nah, ini nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Soal yang kedua, saya setelah membaca materi, jika tidak paham, akan membuka literasi lain seperti dari buku atau internet. Nah, ini nanti siswa yang akan menilai dirinya sendiri. Kalau dia nggak paham tentang materinya yang ada di Google Form, apakah dia itu juga literasi atau mengambil bahan dari internet lain ya, walaupun di situ sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, ada linknya, ada videonya, ada modulnya ya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Selama PBM online, saya tidak lupa membantu orang tua di rumah. Ini berkaitan dengan aktivitas rumah Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti biarkan dia mengisinya seperti apa. Apakah dia ketika PBM online itu juga membantu orang tua atau bawa HP terus ya, PBM terus ya, nggak ngerekam orang tuanya gitu. Itu biar dia yang nanti menjawab seperti apa. Oke, soal yang keempat,
Kita lihat soalnya. Dari belajar materi hari ini saya mendapatkan banyak hikmah. Nah, ini yang biasanya kita sering tanya kepada siswa kita, Bapak. Ya, hikmah apa yang kamu dapatkan dari belajar hari ini? Nah, gitu kan? Sering kan dalam PBN kita di tetap muka. Coba siapa yang tahu hikmahnya setelah belajar materi proklamasi? Nanti siswa ada yang jawab, oh ya tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mahal, bla 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 banyak. Nah, maka dari itu dalam PBN online pun kita juga bisa, walaupun nggak tanya satu gitu ya, dengan cara penilaian refleksi sikap seperti ini, Bapak Ibu. Oke, soal terakhir yang kelima, saya selalu antusias mengikuti PBN. Ini berkaitan dengan antusiasme siswa atau semangat, ya, penilaian semangat siswa. Oke, kita masukkan di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, itu bisa copy. Ini ya, nomor 4. Yes. Sekarang nomor 5 ini ya. Oke, saya selalu antusias mengikuti PBM online. Jika antusias seperti apa? Baik, sekarang sudah Bapak Ibu untuk bikin Google Form-nya. Yang terakhir kita kasih sebagai penegas saja. Yang terakhir ya. Dengan ini saya menyatakan data yang saya izinkan. Data yang saya isikan dalam form ini sudah benar. Nah, ini kita tulis benar seperti itu. Baik, sudah benar. Baik, sudah benar. Ya. Nah, ini hanya untuk aja Bapak Ibu, untuk validasi saja biar nanti tidak terjadi protes ya. Kita pilih klik centang, kotak centang. Nah, nanti dia harus wajib mencentangnya. Kita klik wajib diisi. Data yang saya isikan dalam form ini sudah benar. Baik, sudah benar, centang. Nah, ini wajib diisi, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini sudah selesai nih formnya. Sekarang kita akan mempercantik formnya. Ya, bagaimana cara mempercantik formnya? Kita tambahi yang namanya tema. Ya, kita klik sesuaikan tema. Kita bisa milih beberapa tampilan untuk headernya. Bisa bikin sendiri juga boleh. Ya, mungkin Bapak Ibu mau bikin pakai PowerPoint, dikasih nama sekolahnya atau kop sekolah dan sebagainya boleh. Atau mungkin ngambil dari sini juga bisa. Ya. Sesuaikan dengan tema pelajarannya. Ya, misalkan ini aja, kita pilih sisipkan, ya, nanti akan menjadi header di atas. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau bikin headernya juga bisa, pakai PPT juga bisa, pakai Canva juga bisa, ya. Yang penting ukurannya sama, ya itu. Terus kemudian warna juga kita bisa berubah-berubah, Bapak Ibu. Bisa pakai biru, pakai rada ungu, ya. Kemudian ini jadi agak gelap juga bisa. Jenis tulisan juga bisa kita rubah fontnya. Mungkin dasar seperti ini atau ini ya, seperti ini ada bengkok-bengkoknya ini seperti itu, atau yang lucu, nah seperti ini. Kita pakai dasar saja Bapak Ibu ya, biar nanti bisa dibaca sama siswa itu aja. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai seperti ini, waktunya kita untuk mengupload atau men-share link yang sudah kita bikin ya. Caranya bagaimana? Kita cek lagi setelannya Bapak Ibu. Batasi satu siswa edit setelah pengiriman. Oke, sudah beres. Kuisnya, pertanyaan oke, sudah beres. Simpan. Kemudian klik kirim. Ya, ini Bapak Ibu. Pastikan poin total 100. Terakhir soalnya ada 5 ya. Satu soal 20. Yang lainnya adalah mengupload untuk nilai keterampilan. Kemudian untuk isian sikap nanti bisa dihitung secara manual menggunakan Excel ya. Itu poin totalnya adalah 100. Nah, untuk selanjutnya kita klik kirim Bapak. Klik kirim seperti ini. Nah, kita pilih yang seperti rantai ini. Kirim melalui klik. Nah, seperti ini. Kita perpendek URL-nya atau link-nya. Klik. Nah, kita salin. Salin. Nah, itu ya. Saya amankan dulu link-nya. Ya, di sini ya. Oke, saya amankan dulu. Baik Bapak Ibu, saya minta tolong link ini silakan dikerjakan. Saya akan share di kolom chat ya. Sebentar, tak stop share dulu. Ini ya kolom chat buat semuanya. Iya, silakan Bapak Ibu dicoba diisi Google Form-nya. Itu saya sudah share Google Form-nya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengolah nilainya ya dari form yang sudah kita bikin tadi ya. Itu Bapak Ibu, langkah-langkahnya sangat mudah, silakan dijawab. Kemudian
Ya, saya akan coba Bapak Ibu ya untuk menjawabnya sekalian ya. Oke, saya akan ikut menjawab. Tadi sudah saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengerjakan. Oke, saya tak share link ya Pak. Share ini dulu ya, share screen ya. Oke. Saya akan menjawab juga Bapak Ibu. Saya paste di sini linknya. Nah, ini adalah soalnya yang tadi yang kita sudah bikin Bapak, sama-sama ya. Melalui form ini siswa akan mendapatkan melakukan absensi, memahami materi dan sebagainya. Isikan semua data kamu dengan benar. Oke. Nama siswa. Namanya Aris. Oke. Kelasnya 11 IPS 1. Nomor absen saya berapa ya? Oh, 09. Oke. Jika sudah benar, klik berikutnya. Centing. Nah, masuk ke bagian 2. Pemahaman materi, saya baca materi. Oh, gini toh. Nah, jika belum jelas silakan klik ini. Oke, saya buka. Nah, ternyata langsung muncul Bapak Ibu. Nah, di tab sebelahnya ya. Nah, ini. Oh, gini toh. Oh iya. Oke. Lah, masuk lagi ke formnya. Agar lebih paham tentang materi proklamasi, kamu bisa mendownload materi ini. Oke, tak download. Ceklik. Oh, ternyata sebelahnya langsung muncul Bapak Ibu. Nah, ternyata biodata Aris. Anggap aja ini materi ya. Oke. Iya, seperti itu. Yes. Ya, oke, paham. Apa kamu sudah membaca materi di atas? Sudah, centang. Nah ini, lihat video. Oke, nonton video langsung. Nah, ini nonton video Bapak Ibu. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Setelah disepakati bahwa teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas utusnya Soekarni, nah rupanya golongan muda pada waktu itu berpendapat dan bersepakat kalau upacara pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan besok pagi, yaitu di mana? Di lapangan Ikada. Loh, Ikada itu mana Pak? Ikatan Atletik Jakarta, yaitu lapangan Ikatan Atletik Jakarta. Jadi kalau kalian nggak tahu Ikada itu apa, jangan di lapangan Ikada. Mereka orang Jepang bilang merdeka mengibatkan konflik ya, konflik. Oke, sudah ngelihat videonya. Kamu udah ngelihat video? Oke, sudah. Nah, klik berikutnya. Nah ini. Oh, menjawab. Tadi sudah saya lihat ya, materinya sudah saya lihat, tonton videonya. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Bisa kelihatan ya skornya juga ya, 20. Rengas jenggot terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 16. Ya, berita kekalahannya diketahui tanggal 15. Rengas jenggot 16. Bener 16 atau 15 ya? Tokoh yang mengetahui berita kekalahan tadi siapa? Sultan Syahrir. Oke. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Soekarno. Seharusnya di Ikada tadi ya ceritanya, di Ikada, tapi Soekarno melarang. Akhirnya di rumahnya Soekarno di mana? Pegang Sang Timur nomor 56 Jakarta. Nah ini soal yang tadi diminta diberikan contoh tadi. Ini adalah pemberontakan dipimpin oleh Kapten Westerling, Andi Ajis dan Sumokil, dilatar belakangi oleh permasalahan yang sama. Masalah tersebut terkait dengan keinginan untuk ini mempertahankan bentuk federal, negara federal di Indonesia. Oke deh. Setelah memahami materi mengenai proklamasi, buatlah mind map atau peta konsep. Oke, saya bikin peta konsep, saya foto, cekrek, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya bedanya ada bintang sama nggak ada bintang. Kalau nggak ada bintang, berarti boleh dilewati. Tapi karena siswa nanti yang mengerjakan, saya kan siswa nih, pula-pulanya siswa. Maka saya juga akan mengupload. Mengupload apa? Ya mind map pokoknya sembarang lah, apa aja lah. Saya tambahkan file, saya pilih file dari perangkat saya ambil salah satu gambar ya. Misalkan ini gambarnya flyer ini ya. Oke, klik open. Ya, jika sudah upload. Iya deh, saya sudah ngupload tugasnya. Selesai. Klik berikutnya. Klik. Masuk ke dalam penilaian sikap atau refleksi. Berikan skala Anda dari 1 sampai 10 mengenai penilaian siswa terhadap pelaksanaan PBM online. Semakin besar skornya menunjukkan semakin baik,
isikan sesuai dengan keadaan kamu, semakin plus maka semakin baik. Saya ngikuti BBM online hari ini sesuai dengan langkah-langkah. Oh iya dong, 9, 10 juga boleh. Setelah membaca, jika nggak paham, saya buka literasi lain. Iya, tadi saya buka internet. Oke, 10. Selama BBM online, saya nggak lupa bantu orang tua. Oh, bantu dong. Ikut-ikut apa? Ikut-ikut bersihkan makanan dari atas meja. Itu makan, kita bantu. Oke. Dari belajar materi hari ini, saya mendapatkan banyak hikmah. Oh iya, jelas. Hikmah proklamasi banyak sekali. 9. Saya selalu antusias mengikuti BBM online. Oh, jelas. Pelajarannya Pak Aris, 9. Data yang akan saya isikan dalam form ini sudah benar. Baik, sudah benar. Langsung klik kirim. Centing. Kita tunggu sebentar nilainya. Iya, lihat skor. Ceklik. Akan muncul, nilai saya 100. Ya, itu ya. Itu adalah siswa. Nanti siswa akan mendapatkan tadi mengerjakan seperti itu, dia langsung sudah mendapatkan nilainya dia 100 seperti itu. Nah, bagaimana sekarang gurunya? Nah, sekarang kita masuk ke guru nih ya. Kita tutup dulu. Ya, biar nggak terlalu banyak yang dibuka ya. Nih, sekarang bagaimana dengan gurunya? Sekarang kita akan buka. Kalau gurunya bagaimana? Ini. Guru itu bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ternyata sudah ada 27 orang yang menjawab. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita akan olah bersama-sama untuk filenya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya, insya Allah cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan nilainya. Nggak apa-apa, ini akan bertambah terus, nggak masalah. Jangan lupa, nanti kalau sebagai seorang guru ya, kalau sudah waktunya habis, ingat ya Bapak Ibu ya, karena kan ditulis di sini kan. Jangan lupa, form ini akan ditutup setelah jam PBM berakhir. Nah, setelah PBM berakhir, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk menutup ini. Ya, ini ya. Oke, Bapak Ibu, saya tutup dulu nggih linknya ya. Bapak Ibu nggak usah mengerjakan ya. Oke, saya tutup dulu. Klik. Nah, pesan ini nggak bisa dijawab lagi. Nah, tadi otomatis siswa sudah nggak bisa mengerjakan lagi tuh Bapak Ibu. Nah, sekarang cara mengolahnya adalah apa? Tinggal klik ini Bapak Ibu, membuat spreadsheet. Klik. Nah, buat spreadsheet baru. Oke, buat. Klik. Nanti akan muncul di sebelahnya. Nah, ini. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah ada ini ya. Ternyata sudah muncul ini soalnya. Nomor absennya ada banyak, ini ada yang banyak. Oke, bagaimana cara mengolah nilai ini? Ini kan nilai sudah ada nih. Nah, tapi kita nggak urut sama kelasnya dan sebagainya. Nah, kita bisa Bapak Ibu untuk mengopi dulu ya. Kita copy Bapak Ibu. Ini ya, kita copy nggak apa-apa. Banyak ini ya kopinya. Sampai nomor berapa nih? Oke, sampai 29 ya. Oke deh. Kita copy, seperti ini kita salin ya. Kemudian kita buka Bapak Ibu. Sebentar. Kita buka Excel sekarang. Oke, Excelnya mana? Ini Excel. Oke, kita buka Excel sekarang Bapak Ibu. Ini ya. Kita lihat di sini ada berapa kolom sampai dengan kolom T. Oke deh, sampai dengan kolom T. Kita gedein dulu sampai dengan kolom T. Ini ya. Nah, ini kita blok dulu Bapak Ibu, kita gedein biar sama-sama. Nah, kita letakkan kursor di sini, kita paste. Nah, beres deh ya. Nanti sebagai pelaporannya gampang Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti kita atur saja. Misalkan dijadikan kalibri semua fontnya, ukurannya jadi 10, kita rata tengah. Nah, oke, kita kasih yang namanya bordernya. Beres deh ya. Yang kita butuhkan apa saja kolom-kolomnya Bapak Ibu ya. Yang jelas itu akan kita butuhkan adalah satu, waktu pengumpulan ini boleh, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya, kita bisa hapus. Kemudian skor jangan sampai dihapus, ini kita butuh nilainya. Nama siswa wajib fardhu ain ya. Kelas juga harus kita butuhkan, nomor absen juga. Nah, ini apakah kamu sudah materi di atas? Sudah, belum. Loh, ini belum. Ada yang belum ini Maya. Ada yang belum ini. Bu Yunita belum paham baca. Oke, nanti ini bisa sebagai bahan pertimbangan ya. Misalkan, ada siswa yang belum baca tapi nilainya bagus. Oh, berarti memang anak pintar. Nah, itu Bapak Ibu, itu contoh. Jujur ya. Tadi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kolom ini kita bisa menghapusnya Bapak Ibu ya. Kita hapus saja.
Ini kan soal juga ya. Kita bisa hapus. Nah, kita delete seperti ini. Ini juga soal, kita bisa hapus Bapak Ibu, kita delete. Nah, ini ada yang sudah mengupload nih, 2 orang ini. Wah, Aris sama Bu Tumija. Ini butuh atau Pak ya? Yaitu sudah ada yang 2 mengupload ini. Berarti nanti akan kita kasih nilai langsung ya. Kita nilai langsung secara manual. Nah, terus yang bagaimana dengan nilai sikap? Oke, nilai sikap ini kita Bapak Ibu, ini yang enggak kita butuhkan ya, ini ya. Kita hapus dulu. Ini enggak dibutuhkan, kita delete dulu. Nah, sekarang kita sudah punya nih, anggap aja ini sikap 1, ini sikap 2, atau kita geret aja biar cepat ya. Geret sampai sikap 5. Nah, seperti ini. Kita cari nilai rata-rata sikapnya ya. Bagaimana caranya? Nah, rumus Excel sederhana Bapak Ibu tentang rata-rata. Sama dengan average. Nah, ingat-ingat ya, sama dengan average. Kurung buka, kita blok. Nah, kurung tutup, kita enter. Lihat ya Bapak Ibu ya, average 92.2 J2. Berarti antara sampai F2 sampai J2. Nilai rata-ratanya 5,6. Nah, biasanya nilai sikap itu harus berbentuk ABC, nggih. Nah, maka kita lihat aja, kita bikin namanya skala. Ya, bagaimana? Kita bikin skala saja, Bapak Ibu. Misalkan, ya, kita anggap aja menggunakan if ya, yang sederhana saja, Bapak Ibu ya. Kita karena ini adalah masih permulaan, jadi kita ngasih angka A dan B. Kalau sikap C itu kan ya kasihan ya, anak masuk tapi sikapnya C ya. C itu buat yang nggak masuk saja gitu ya. Oke, sikap sekarang bagaimana cara mengisi sikapnya? If, nah if sama dengan if kurung buka, kita klik yang bagian tadi, yang nilai rata-rata tadi ini ya, K2, klik. Nah, jika K2 sama dengan lebih besar 8, lebih besar atau sama dengan 8, koma, maka dia mendapatkan sikap A. Kalau di bawah itu, dia mendapatkan sikap B, kurung tutup. Jangan lupa ada centang-centangnya di atas. Oke, jika sudah, klik Enter. Nah, sudah ketemu nih. 56 kan di bawah 8 nih, berarti nilainya B. Oke, sekarang kita tinggal geret saja ke bawah. Tik-tik. Nah, sudah ketemu nih nilainya. Kita rata tengah, nah, seperti ini. Kita kasih. Nah, terus kita copy Bapak Ibu, biar nanti nggak berubah setelah kita hapus nilai-nilai ini ya. Kita copy, kita paste spesial. Nah ini paste spesial, kita pilih yang value atau isi. Value, klik OK. Nah, otomatis ini sudah rumusnya nggak kelihatan. Berarti value kita mau rubah-rubah, kita hapus sumbernya, aman. Nah, sekarang sudah kelihatan. Sikapnya sudah muncul nilai sikapnya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ini kita bagian ini nih. Ada bagian nilai keterampilan. Kita rubah ya. Ini upload sebagai nilai keterampilan. Kita rubah menjadi nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan yang mengumpulkan, kita lihat ya. Apa sih ini, mengumpulkan apa sih? Bu Tumija atau Pak Tumija ini. Kita lihat, kita buka filenya. Saya kepo ini, beliau ngumpulkan apa ini ya? saya pengen lihat. Ngumpulin apa nih Pak, Bu? Ternyata mengumpulkan JPEG. Woi, gambarnya Epson. Karena Epson saya kasih nilai 100. Mantap. Nah. Ya, oke. Jadi untuk Bu Tumija atau Pak Tumija ini, linknya kita hapus, langsung kita kasih nilai 100 seperti itu. Ya, ini ada ada apa namanya? Masih ada draftnya kelihatan ini, apa sumbernya. Nah, Bapak Ibu, biar nggak terjadi seperti itu, kita harus remove. Nah, ini kan masih ada linknya nih ya. Kita bisa remove link, remove hyperlink. Ya, ini ya. Loh, terus ini juga kita rubah si Aris ini. Ngumpulkan gambar apa Aris ini? Oh, ternyata ngumpulkan flyer 100 lagi. Ya, ini ada linknya ya, kita remove dulu linknya, klik kanan remove hyperlink. Nah, yang lain nggak ngumpulkan apakah 0? Tidak. Kita akan bikin nilai cepat, tapi nggak boleh ditiru ya. Ini biasanya guru-guru yang tanda kutip agak malas untuk menilai
jawaban siswa yang berbentuk upload atau berbentuk uraian panjang. Pakai apa? Random saja. Gimana caranya? Sama dengan rand between. Nah, rand between, RANDBETWEEN, between. Nilainya berapa? Ya udah, nilai paling bawah tuh KKM 70. Koma, nilai sekitar berapa ya biar nggak sama yang lainnya tadi. Oh iya, 90. Nah, seperti itu. Kita enter langsung. BIM salah, BIM jadi apa? Kending. 72. Otomatis. Ya. Kemudian kita geret saja. Geret. Kemudian kita kopikan ke bawahnya. Ini ya, kita paste saja. Setiap kita berubah klik seperti ini, maka dia juga akan berubah juga nilainya. Maka jangan lupa nanti segera untuk mengcopy dan paste value. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita pindah, kita ngetik sesuatu, enter loh, dia berubah nilainya ya, seperti itu. Nah, maka biar aman, kita harus menyelamatkan nilainya dulu. Biar nanti siswa, kalau dilihat siswa nggak malu-maluin. Loh, nilai saya kok berubah-berubah. Itu Bapak Ibu ya. Kita copy dulu, kita paste value. Biar nanti dia nggak berubah-berubah. Nah, beres deh. Ini ada nomor absen beres, kelas beres. Nah, ini Bapak Ibu yang belum beres. Kita kan nggak mungkin nih memasukkan nilai seperti ini. Kita harus, ini kan nilai pengetahuan nih. Nah, kita insert dulu Bapak Ibu, insert kolom di sebelahnya nomor absen. Nah, kita buat pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti sudah beres satu kali pertemuan ada nilai pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya, sekarang kita akan menilai untuk nilai pengetahuannya. Nah, ini kan harus kita pisah dulu nih. Kan nggak mungkin kita 80 di copy taruh sini. Kalau siswanya 400, tangannya kemeng Bapak. Nah, maka dari itu kita bisa, yaitu apa? Kita memisahkan antara 80 dan 100 ini. Kita bikin dulu satu kolom di sebelahnya. Insert. Nah, seperti ini ya. Kita blok dulu Bapak Ibu. Dua kolom ini seperti ini. Satu kolom saja ya. Kita blok seperti ini. Terus kemudian kita pilih. Wah, ini ketutupan ini. Oh, enggak. Oh, semoga tidak ya. Oke, saya kecilin dulu aja. Nah, ini ekspor saya biar nggak ketutupan sama zoom-nya. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang namanya data ya. Kita rubah text to column. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. Di blok dulu nilainya seperti ini. Kemudian kita pilih data text to column. Klik. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ternyata sudah ada nih. Kita akan mendelimited ya, atau menghapus atau menghilangkan atau memisahkan ya karakter yang ada di antara mereka, yaitu tanda slash atau garis miring. Kita klik next. Next. Kemudian apa yang akan dihilangkan atau yang akan dipisahkan? Nah, kan nggak ada nih slash nih. Nah, kita pilih yang other, kita pilih ini, kita isi slash garis miring. Nah, akhirnya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di bawah ini ya. Tadi yang pertama 80 strip 100, sekarang 80 dan 100 ya. Kemudian kita next. Ya, kita next seperti itu. Kemudian general saja ya, nggak apa-apa. Kita klik finish. Kita klik finish. Ready data here, do you want to replace it? Oke. Klik oke. Nah, Bapak Ibu, loh, kok keliru ini saya? Oke. Ternyata saya tadi membuat kolomnya keliru di sebelahnya. Oke, kita undo ya. Nah, ini kita bikin kolom lagi, insert kolom. Oke. Kita ulangi langkah yang tadi Bapak Ibu ya. Ini tadi dia 80 di sini, 100-nya pindah sini nutupi nama gitu ya. Oke, kita blok lagi seperti ini. Kita pilih data, kita pilih text to column ya. Kita pilih delimit, kita next, kita pilih other, kita ketikkan slash, kita next. Kemudian pilih general saja, kemudian klik finish. Ada seperti ini, do you want to replace? Oke. Nah, Bapak Ibu sudah ketemu sekarang ya. Angka 100 sudah terbuang dari 80. Nah, angka 100-nya kan sudah nggak dibutuhkan nih. Bro, kamu harus pergi jauh-jauh. Kita delete Bapak Ibu. Nah, seperti itu.
Ini kita tinggal copy deh ya. Ini skornya tinggal kita copy, kita masukkan ke pengetahuan, paste. Nah, sekarang ini kita delete juga bisa. Sekarang ini kasih nomor juga bisa. Loh, masih ada kekurangan nih. Apa kekurangannya? Namanya belum urut, kelasnya belum urut, absennya juga belum urut. Kita akan mengurutkan Bapak Ibu. Bagaimana cara mengurutkannya? Gampang. Ini kita bagusin dulu. Kasih warna kuning aja ya. Kita blok semua Bapak Ibu seperti ini. Karena cuman siswa saya ngerjakan tadi cuman 28 orang, maka kita akan mengurutkan berdasarkan kelasnya ya. Kita pilih sort. Nih ya, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Pilih sort, pilih custom sort. Iya. Kita ini dicentang ya, metadata hash header. Data kita berdasarkan kolom pertama ya. Sort by apa? Diurutkan berdasarkan apa? Kelas. Oke, kelas. Klik kelas. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan nih. Ternyata ada anak IPS 1 berapa ini? Banyak ya IPS 1 ya. Oke, kita urutkan saja. Tapi jangan urutkan dulu Bapak Ibu. Ini kan nomor absen juga belum urut nih. Ada yang nomornya 1, 2, 3 sampai 7, ada yang ribuan gitu ya. Oke, sekarang kita kasih pembatas dulu nih. Nah, ini kita kasih batas dulu. Kita copy untuk yang perbatasan antara IPS 1 dan IPS 2. Biar nanti enggak. Oke, kita copy dulu Bapak Ibu ya. Kita blok, kita copy. IPS 2 mana nih? Sini. Kita insert, copy. Oke deh. Terus ini ada IPS 3, ada IPS 4, cuma satu anak. Kita copy lagi, kita pisahkan nih. Kita paste nih. Oke, IPS 4 ada nih. Kita copy IPS 4. Yes, sekarang sudah terpisah. Cuman pertanyaannya, buat apa bikin soal sampai 100 tapi kalau nggak diujikan semua? Karena tujuan dari Google Form itu adalah apa? Untuk digunakan sebagai alat ukur atau alat evaluasi siswa. Lah soalnya 100 gitu ya. Saya coba bayangkan, soal 100. Siswa nonton doang gitu soalnya. Sudah, Pak, ini apa sih Pak? Bu, ini apa sih maunya? Dia pasti langsung, woles Bu. Soalnya jangan dikeluarkan semua. Ini bang soal kok ditaruh semua di Google Form. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi monggo kalau Bapak Ibu nanti mau bikin soal banyak pun boleh. Jadikan aja sebagai Google, mungkin sebagai bank soalnya Bapak Ibu. Nanti bisa diambil. Makanya tadi kenapa kalau saya tunjukkan di bagian plus, bawahnya plus itu ada seperti import form. Jadi itu yang saya maksudkan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya mau mengimpor soal dari Google Form yang lain, cukup klik itu nanti akan masuk semua soal-soalnya. Itu ya untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga tadi cara memasukkan list worksheet ya. Bagaimana memasukkan list worksheet ke Google Form? Diambil linknya saja Bapak, Pak Nasmi Diana. Perempuan nih berarti ya, ibu berarti ya. Bu Nasmi Diana. Tadi tanya gimana memasukkan list worksheet ke Google Form. Jadi setelah list worksheet itu selesai, dibikin dan di-share, maka linknya itu sama seperti kita nge-share di Google Classroom. Jadi masukkan seperti kita memasukkan link website, link modul, sama seperti itu. Jadi nanti live worksheet itu nggak bisa nampil di Google Form, tapi nampil di jendela sebelahnya. Sama seperti yang saya praktekkan tadi. Ketika diklik, akan muncul jendela baru atau tab baru, akan muncul live worksheet-nya. Gitu ya Bu Nasmi Diana. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak. Baik, ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Dian. Bagaimana memberikan skor untuk penilaian soal esai? Masalah ini juga ini. Oke. Untuk soal esai Bapak Ibu, ini kan soal esai nggak ada kuncinya ya. Kita nggak bisa, misalkan contoh ya. Kita bikin soal, memang Google Form bisa untuk soal esai. Cuman tidak bisa untuk soal uraian panjang. Maka dari itu, Bapak Ibu nanti silahkan untuk soal uraian panjang itu mengkoreksi sendiri-sendiri atau secara manual. Karena kita nggak punya kuncinya. Misalkan contoh paling gampang ya, saya ada pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu pahami tentang konsep proklamasi? Apakah jawaban siswa akan sama? Proklamasi adalah kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada bla 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 seperti itu. Kalau itu nggak sama dengan kuncinya Ibu, yang terjadi siswa pasti dianggap salah atau nol.
Nah, itu, jadi itu nggak bisa soal uraian panjang atau jawaban panjang, itu dinilai menggunakan scoring menggunakan Google Form. Yang bisa adalah Bapak Ibu nanti mengkoreksinya lewat itu tadi, spreadsheet-nya tadi, atau di copy dulu ke Excel, dibaca jawabannya siswanya, baru dikasih skor. Kalau nggak mau pakai cara saya tadi, run between, beres. Baik, terima kasih Ibu Chandra juga ikut bertanya tadi ya, Bu Nasmi, Ibu Lisa, dan juga Bu Dian. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan bahkan Bu Lisa mengomentari ilmu baru itu ya, run between itu. Tadi kayaknya sudah dijawab untuk Ibu Ina ya. Mohon tanya, bisakah kita mengimpor soal pilihan ganda secara keseluruhan? Misalnya ada 10 soal. Tadi sudah dijawab ya di materi, harus ada aplikasi sendiri kecuali per soal ya. Tadi sudah dijawab. Iya, betul. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini luar biasa ya. Saya terus terang saja dapat ilmu baru. Walaupun sudah lama ini, tapi dapat ilmu barunya sekarang. Pak, izin bertanya Pak. Oh, ini ada langsung ini, Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya Pak, Salam. Pak Aris yang ingin saya tanyakan sini Pak, yang terkait untuk kerja di Google Form Pak. Apakah Pak ada add-on begitu Pak untuk dia bisa men-save Pak? Ini jangan sampai Pak, ini maksudnya ketika dia kerja Pak, jaringannya gangguan mungkin Pak, atau lampunya mati begitu Pak. Kan kalau itu kan dia harus login ulang Pak, dia harus mulai dari awal Iya. begitu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Siap. Silakan Pak Aris, dijawab langsung Pak Aris. Iya, Pak Saleh. Pak Saleh sudah pernah main Google Form? Itu pertanyaan saya dulu, dijawab dulu Pak Saleh. Iya Pak, sudah Pak. Nah, kalau Pak Saleh pernah main Google Form, setelah Bapak memasukkan yang namanya judul di Google Form, seperti saya tadi ya, saya kan tadi memperhatikan pertama kali kan bikin judul kan, terus kemudian saya nggak selesai tuh, cuman mengisikan nama, kelas, nomor absen gitu aja ya. Loh ternyata ibu saya manggil, Riz, ayo nyapu-nyapu dulu gitu ya misalkan ya. Saya tinggal, atau mungkin saya tutup, saya matikan. Itu udah tersimpan Bapak. Otomatis, karena kita kerja secara online. Lain, betul. Ya, gitu ya Bapak ya. Jadi Iya, Bapak Pak. nanti kalau membuka lagi, Kalau yang siswa, gimana Bapak? kalau yang untuk siswa Pak, maksudnya untuk siswa Pak, kalau siswa kan dikerja Pak. Ini kan tidak simpan, ini secara otomatis begitu Pak, kalau siswa Pak. Oh iya. Iya Oh, sama. untuk siswanya. Oke. Iya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini tadi kenapa kok waktu di pengaturan saya pilih tadi, sebentar saya tunjukkan. Izin share nggih Bapak ya. Oke. Tadi saya tunjukkan Bapak Ibu, ini pentingnya ya. Di setelan ini Bapak Ibu, tadi kenapa kok milih edit setelah pengiriman. Nah, ini kenapa kok saya centang ini? Ini untuk buat jaga-jaga. Kalau siswa itu ternyata waktu mengerjakan, tiba-tiba paketannya habis. Atau mungkin wifi-nya dicabut sama ibunya. Ayo mainan terus ini. Nggak ngerjakan, ternyata dia ngerjakan soal. Nah, ternyata dia putus. Nah, kalau sudah putus seperti itu Bapak Ibu, itu biasanya jawabannya itu tersimpan ya, walaupun belum terkirim. Nah, maka dia nanti bisa mengedit Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ketika dia sudah memasukkan alamat emailnya. Nah, ini kebetulan saya nggak masukkan alamat email nih. Karena saya tahu Bapak Ibu nanti kan, aduh, alamat email saya apa ya, bingung gitu ya. Nah, maka dari itu saya, ini harus, kalau untuk siswa wajib ya, ini harus ada alamat email. Bapak Ibu bisa lihat ini contoh beberapa pekerjaan siswa yang sudah saya olah ya. Saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Saya hampir tiap minggu itu mesti ngerekap seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini ya, ada nilai PBM proklamasi, pertemuan keberapa. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini adalah nilai-nilai siswa saya. Ini anak IPS 1. Loh, kok ada lubang di sini? Nah ternyata ini absen 3 nggak ngerjakan atau nggak masuk. Ya, jadi nggak ada nilainya. Maka bisa ketahuan. Terus juga bisa ketahuan anak itu mengerjakan tanggal berapa dan jam berapa. Nah, kelebihan dari kalau kita tadi memilih pada centang yang ini, kumpulan alamat email dan edit setelah mengirimkan, kalau siswa tadi mendapatkan nilai jelek hanya karena lampu mati,
maka dia nanti bisa membuka emailnya. Ada email balasan. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Nah, kalau dicentang ini, nanti kita centang tanda terima jawaban selalu. Setiap nanti siswa mengerjakan soal-soalnya, dia pasti akan mendapatkan email balasan otomatis oleh Google Form. Nah, kalau dia tadi merasakan nilai saya, lupa, saya itu sebenarnya tadi tuh ngerjakan tapi nggak selesai lampu mati. Ya sudah, kamu bisa untuk mengedit jawaban kamu sebelum deadline. Maka apa? Dia bisa membuka emailnya, edit respon, dia ngerjakan ulang, atau mungkin mengerjakan yang belum selesai tadi, terus klik kirim lagi. Maka nanti akan diupdate nilai yang terbaru. Seperti itu. Gitu ya Pak Saleh ya? Iya Pak Saleh benar ya? Iya, pertanyaan berikut Ibu Lisa bertanya kembali, kalau bisa disampaikan langsung Bu Lisa. Halo Bu Lisa. Boleh, ya Bapak, mohon maaf. Ini penghargaan ini yang kedua. Terima kasih Pak, Masya Allah. Ini kalau Bapak bertanya lagi, Pak Aris, mohon maaf kameranya off, ini anak saya. Oh iya. Ini bertanya lagi Pak, itu kan pengolahan Google Form, hasilnya kan responnya kan terkirim ke spreadsheet Pak ya? Iya. Saya lihat pengolahannya Pak Aris kok di Excel ya Pak, bukan di spreadsheet. Kenapa? Apa ada menu-menu tertentu yang memang tidak bisa diterapkan di spreadsheet? Hanya bisa di Excel atau bagaimana Pak? Oh enggak, jadi sama aja Bu. Jadi kalau Ibu menguasai spreadsheet, pakai spreadsheet juga bisa. Kalau Bapak Ibu nanti lebih menguasai Excel, karena di Excel kan satu tanda kutip nggak online kan Bu. Ya itu yang pertama ya. Jadi ya, kalau spreadsheet tiba-tiba jaringannya lemot gitu ya. Rumus sudah benar tiba-tiba putus atau jaringan lemot. Iya, nulis rumus lagi, saya ribet lagi gitu. Nah, akhirnya apa? Saya memutuskan saya copy saja. Kan sudah saya tutup tadi responnya. Jadi otomatis data itu nggak berubah. Ya, jadi akhirnya saya olahnya di Excel. Terus ya sudah, karena sudah offline, mau lama-lama di Excel juga bisa. Seperti tadi kan, saya mau bikin nilai ini nanti menjadi nilai sikap, nilai keterampilan, atau mungkin saya tambahin nilai pengetahuan, memilah atau memecah skor tadi menjadi nilai pengetahuan dan saya buang 100-nya. Itu lebih enak di Excel kalau menurut saya. Tapi kalau Ibu nanti lebih suka di spreadsheet, ya silahkan, nggak apa-apa ya. Yang pasti Bapak Ibu, pastikan kalau Bapak Ibu nanti mau mengcopy data dari spreadsheet ke Excel, itu lebih enak, lebih afdol kalau kita copy biasa. Jangan yang download Excel. Download to Excel kan ada kan tombolnya di spreadsheet kan? Download to Excel kan ada itu. Nah itu biasanya kalau kita download to Excel, ada beberapa item, misalkan slash atau mungkin tanda apa yang di spreadsheet itu yang nggak bisa dibaca di Excel. Seperti itu. Itu hanya tips saja dari saya. Karena jadi dulu pernah copy to Excel Pak ya? Ya, itu biasanya banyak sekali yang tanda-tanda yang nggak dikenali sama Excel yang di spreadsheet ada itu nggak fungsi di Excel seperti itu. Maka tadi solusinya gimana? Mohon maaf diulang. Di copy ulang Ibu. Jadi di blok semua kayak saya tadi mempraktekkan, kemudian klik kanan salin atau copy, pastekan di Excel. Itu insya Allah semua data akan masuk semua di situ. Baik. Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu dan saya kira di chat, kolom chat sudah tidak ada yang bertanya. Mohon maaf Pak Zulkifli Pogio dan Ibu Eni Pujiawanti, mungkin tadi mau bertanya tidak jadi. Saatnya saya minta kesediaan Pak Aris untuk closing statement untuk webinar kita kali ini. Yang jelas materinya luar biasa Pak, sangat menginspirasi kita, baik pemula maupun yang sudah banyak mengetahui Google Form. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah terus ya stay di sini untuk mengikuti webinar series. Nggak tahu ini menunggu ilmu dari saya atau menunggu absen untuk membagikan printer gitu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu nimbrung saja ikut di sini. Saya pernah ingat kata-kata almarhum ayah saya. Kalau kamu dekat sama orang jualan parfum, maka kamu akan otomatis ikut harum. Maka kalau kamu ikut dalam sebuah kajian ilmu, otomatis suka nggak suka, pasti minimal kecipratan ilmunya. Maka dari itu sebagai guru Indonesia, teruslah untuk berinovasi dan berkreasi. Karena dengan inovasi dan kreasi, apapun bisa terjadi. Mulai dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling sukar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas atas antusiasmenya di sini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang mungkin
bingung karena saya orang Surabaya agak kasar dan sebagainya, salam dari saya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, selama jantung kita masih berdetak, boleh dong kita kapan-kapan bertemu lagi kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Eka Prasetya, luar biasa materinya dan banyak menginspirasi kita semua. Terakhir ini ada 119 yang bertahan sampai saat ini pesertanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas nama jaringan Sekolah Digital Indonesia, pusat maupun Provinsi Gorontalo. Mengucapkan terima kasih dan insya Allah kita di lain waktu bisa bertemu Pak Aris. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan webinar kita dan sebelum tadi masih ada satu agenda lagi, kita akan mendapatkan printer Epson. Nah, banyak berdoa sekarang, siapakah kira-kira yang mau dapat printernya? Insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Edwin. Untuk itu corongnya saya serahkan ke Pak Edwin. Baik Pak Jamaluddin, terima kasih. Halo Bapak dan Ibu pendidik semuanya, terima kasih yang sudah tetap hadir pada kegiatan webinar hari ini dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Tadi materinya luar biasa sekali. Ya saya juga kayak pernah inget nih dengan Pak Aris nih, kayaknya kalau nggak salah ketemu waktu di seminar Surabaya kayak kalau nggak salah Pak ya. Iya betul. Saya ingat PC-nya beliau nih soalnya nih. Iya masih ingat sekali gitu, makanya kayak pernah inget gitu. Baik Pak, jadi Bapak dan Ibu semuanya, tadi kan kita udah informasikan bahwa di sesi ini yang tadinya sudah mengisi link feedback form, silakan sekali Bapak dan Ibu semuanya, masih kita tunggu. Kalau saya cek dari sini itu baru ada 96 dari 122 yang hadir hari ini. Jadi tadi saya sudah mengirimkan kembali linknya, silakan Bapak dan Ibu semua yang belum bisa untuk mengisi link feedback formnya. Kenapa? Karena di dalam link feedback form tersebut setelah mengisi, Bapak dan Ibu juga akan ada link tambahan untuk bisa mengisi e-certificate. Jadi silakan Bapak dan Ibu semuanya yang belum mengisi feedback form untuk kami tunggu